Tidak ada satupun di dunia ini pada akhirnya yang betul-betul anti terhadap spekulasi berlebihan ini. Yang ada tuh meregulasi dan menderegulasi lagi. Komprominya besar, krisis. Komprominya besar, krisis. Selalu di reform tuh di sisi ininya, deregulasinya. Penyakit brand, kalau sekarang saya mau ngomongin, dari awal, apakah MSCI ketika memasukkan brand kemarin? Iya, tidak tahu. Tidak tahu, nggak mungkin. Stock repeat on itself. Banyak orang yang mengatakan bahwa kalau sekarang saham turun, nanti juga akan ke atas lagi. Karena pemahaman ini. Free float kita ini memang kacau. Tapi kalau OJK dan bursanya bekerja, seperti saham brand itu harus sudah kena. Tanpa menunggu MSCI. Tanpa menunggu MSCI. Apakah asing-asing ini, hedge fund ini, nggak tahu bahwa otoritasnya lemah kayak gini? Menurut saya juga tahu. Sunatullah dunia memang begitu, imperialisme memang begitu. Kapitalisme memang darahnya. Kapitalisme darahnya itu. Tapi maksud saya, Mas Awalil, yang salah siapa? Yang salah kan sebenarnya diri kita sendiri, Mas Awalil. Yang akibat perbuatannya ini, kemudian jadi muncullah isu MSCI, muncul segala macam, mengakibatkan rupiah kita hancur. Menurut saya, yang salah negaranya. Iya, kenapa nggak dari awal? Kenapa nggak dari awal Anda melakukan penegakan hukum terhadap ini? Kenapa harus nunggu ini? Nunggu MSCI. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awalil Rizky dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya ditemani sahabat saya, satu lembaga think tank di Bright Institute, yaitu Mas Yanuar Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi terlalu banyak berita ekonomi di minggu-minggu kemarin ini. Tapi khusus Mas Yanuar, kelihatannya kita fokus pada soal isu MSCI apa pengumuman MSCI itu. Tapi karena seperti biasanya Mas, kita kanal literasi, mungkin kita perlu refresh ya, mengulangi sebetulnya MSCI itu apa sih, terus dia perannya apa dalam dinamika keuangan global ini, kurang lebih begitu. Jadi pemirsa, sekali lagi saya meminta Mas Yanuar memberikan penjelasan kepada kita duduk persoalan si MSCI dan cara-cara dia melakukan penilaian ya, pemeringkatan, kemudian pengumuman dia itu, dan dampaknya nggak hanya kepada Indonesia kan, kepada dinamika keuangan global. Ya, kita diberikan gambaran dulu MSCI itu makhluk apa sih, Mas? Ya, baik Mas Walil. Jadi MSCI ini sebetulnya lembaga riset. Lembaga riset, cuman outputnya adalah pemeringkatan saham. Dia punya indeks sendiri, namanya indeks MSCI itu. Dia mengklasifikasikan juga bahwa ini masuk ke pasar yang maju, pasar negara maju. Nah, ini sebetulnya kalau kembali lagi teorinya pakai efisien market hipotesis. Jadi semakin mendekati satu, maka pasar itu dikatakan efisien. Nah, kalau yang di bawahnya itu emerging market. Jadi emerging market itu kalau di ekonomi ya negara berkembang lah. Ya, tapi ini khusus pasar saham. Ini pasar saham. Jadi kalau yang efisien market hipotesisnya sudah mendekati satu, itu pasar negara maju. Nah, efisien market hipotesis itu secara gampangnya sebetulnya kembali lagi Mas Awalil, teori pasar itu kan dibentuk harga oleh kekuatan supply demand. Ya. Jadi dari supply side-nya itu memang barangnya secara fundamental bagus. Dari demand side-nya juga memang investornya banyak. Gitu. Jadi ya, efisien market hipotesis itu secara mudahnya gitu. Secara mudahnya itu sebetulnya barang yang diperdagangkan itu kualitasnya juga bagus dan juga banyak mungkin ya. Dan banyak. Dan kemudian investor juga banyak. Nah, harga Mas Awalil di undang-undang pasar modal negara manapun. Jadi misalnya di Amerika Serikat itu undang-undang pasar modal itu, undang-undang pertama kali itu keluar di Amerika Serikat tuh di beberapa kali amandemen. Nah, jadi terakhir ini yang amandemen tahun 1934 yang disebut dengan US Securities Exchange Act 1934. Itu berarti mereaksi kolaps itu ya? Ya, jadi sebelumnya mereka punya kalau saya nggak salah pertama kali itu 1915 gitu. Kemudian kan ada krisis flu Spanyol. Ada perubahan amandemen di 1920, 1929 itu Wall Street Crash, Great Depression. Nah, 1934 itu amandemen yang berlaku sampai hari ini. Di 1934 juga kan seperti kita pernah bahas, ada juga terkait dengan
amandemen di Bank Sentral yang revaluasi emas itu. Jadi itu bagian dari reformasi Amerika Serikat di bawah Franklin Roosevelt ketika krisis Great Depression. Jadi yang berlaku sekarang tuh yang 1934 itu. Jadi Amerika Serikat itu belajar dari kegagalan-kegagalan pasar. Jadi ketika di 1929 Wall Street Crash itu, kenapa pasar ini bisa gagal? Pasar ini bisa gagal karena diakibatkan ada gampangnya itu yang mengambil posisi short berlebihan. Tapi seperti juga saya bilang beberapa kali dalam kanal literasi kita, tidak ada satupun di dunia ini pada akhirnya yang betul-betul anti terhadap spekulasi berlebihan ini. Yang ada tuh meregulasi dan menderegulasi lagi. Nah, jadi begitu 1929 itu, dia semakin memperkuat ke arah yang namanya konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu mengarahnya kemana? Ke transparansi. Jadi, intinya adalah di Undang-Undang Amandemen terakhir, di Undang-Undang US Securities Exchange Act 1934. Kenapa saya kesini, Mas Awalil? Karena ini juga menjadi kiblat undang-undang di banyak negara. Jadi banyak negara itu boleh dibilang undang-undangnya kopas dan sedikit pembaharuan lah terhadap US Securities Exchange Act ini. Jadi mereka memang dianggap paling advance terkait dengan efficient market hypothesis yang menjadi teori dasar tentang harga di pasar. Termasuk undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal. Nah, di undang-undang ini, apa sih yang disebut dengan harga yang efisien itu? Kalau dia wajar, teratur, dan efisien. Wajar ini, misalnya saja saya ambil contoh Mas Awal. Ini saham nih. Saham ini kalau secara fundamentalnya, saham jelek. Perusahaannya nggak bagus. Nggak bagus. Tapi harganya kenapa naik? Akan dikatakan wajar, kalau tidak memenuhi unsur-unsur yang dikatakan apa yang secara undang-undang menjadi tidak wajar. Undang-undang ini melarang tidak wajar ini karena kalau ada apa? Satu, Mas Awalil, tidak terjadi transaksi benturan konflik kepentingan. Nah, ini intinya. Itu paling digarisbawahi. Jadi itu yang paling digarisbawahi. Jadi di antara semua undang-undang pasar modal di setiap negara, pasti dia berbicara anti terhadap yang namanya transaksi benturan konflik kepentingan. Makanya undang-undang ini di pasal-pasal awalnya selalu menceritakan tentang afiliasi. Afiliasi itu apa? Dijelaskan. Dijelaskan. Afiliasi ini akan menjadi transaksi benturan konflik kepentingan kalau apa? Jadi terminologi undang-undangnya begitu dulu, Mas Awalil. Jadi artinya afiliasi nih, anggap saja saya dengan Mas Awalil punya afiliasi. Afiliasi ini apa? Oh, sama-sama di Bright. Ketika misalnya saya misalnya katakan saja saya eksekutif, ya Mas Awalil kemudian mengeluarkan apa di Bright, nah kemudian keputusan ini bertransaksi lah dengan saya di eksekutif, maka saya akan memenuhi dulu, orang akan ngelihatnya di undang-undang ini, oh Yanuar dan Awalil punya hubungan afiliasi. Tapi undang-undang ini akan menganggap hubungan afiliasi kalau tidak bisa dibuktikan ada transaksi benturan konflik kepentingan, tidak itu masalah tidak apa-apa, juga. tidak masalah. Jadi itu intinya, inti dari undang-undang itu. Nah kemudian dalam perjalanannya dalam setiap krisis, yang namanya kompromi terhadap benturan konflik kepentingan ini, itulah yang mengakibatkan krisis. Termasuk di 1929 itu, Mas Awalil. Jadi artinya posisi yang berlebihan, ternyata ada konflik kepentingannya. Nah ini diperbaharui, diperbaiki. Sehingga yang dulunya Mas Awalil ada yang dikenal dengan Chinese Firewall. Jadi Chinese Firewall itu gini, misalnya kita nih sama-sama di Bright. Mas Awalil di fungsi trading, saya di fungsi riset. Sepanjang Chinese Firewall protokolnya terjadi, tidak bisa dikatakan bahwa bahwa Yanuar dan Awalil bersekongkol. Kalau saya bisa membuktikan. Oh, Chinese Firewall di perusahaan saya itu jelas. Saya nggak bisa komunikasi dengan Awalil dan sebagainya. Tidak bisa mempengaruhi keputusan saya, biarpun riset kan. Nah, saya menjawab ini untuk menjawab apa itu Morgan Stanley. MSCI ini kan Morgan Stanley Capital Institute lah gitu ya. Dulunya ini adalah divisi di Morgan Stanley.
Morgan Stanley perusahaan keuangan besar. Perusahaan keuangan besar. Jadi ya kayak JP Morgan, kayak apalah. Nah, gampangnya kita melihat tuh gini. Kita punya Dana Reksa. Iya. Dana Reksa tuh holding di atasnya. Iya. Dana Reksa tuh di bawahnya punya Dana Reksa Sekuritas yang ngurusin transaksi saham. Punya lagi di bawahnya Dana Reksa yang sifatnya itu untuk IPO dan underwriting. Oke. Punya lagi nih Dana Reksa Research Institute. Oh, itu ya. Mirip itu ya. Mirip. Nah, Morgan Stanley MSCI ini dulunya di bawah Morgan Stanley Holding, dia adalah yang ngurusin riset. Kayak Dana Reksa Institute. Nah, kenapa ini kemudian sekarang terpisah dari Morgan Stanley? Ini akibat tadi undang-undang yang tahun 34 itu membuat yang namanya afiliasi, yang transaksi benturan kepentingan itu menjadi semakin rigid. Jadi aturan-aturan turunannya makin rigid. Jadi kalau dulu tuh Mas Walil komprominya besar, krisis. Komprominya besar, krisis. Selalu di reform tuh di sisi ininya. Jadi di reform tuh di sisi deregulasinya. Makanya kalau respon OJK dalam menanggapi MSCI itu mereform regulasinya, ya memang seperti itu. Jadi dia mereform dari sisi deregulasinya. Nah, singkat cerita akhirnya si Morgan Stanley ini, yang si MSCI ini, di spin off namanya, divestasi. Dijual lah oleh si Morgan Stanley kepada pihak-pihak lain. Malah IPO jadi perusahaan terbuka sendiri, jadi perusahaan terpisah dari MSCI. Jadi di Amerika Serikat itu, Mas Walil, ada yang disebut dengan ini yang orang sebut dengan free float ini. Jadi kalau misalnya saya nih punya perusahaan nih, saya pengendali nih. Kalau saham publiknya sampai 60%, jadi IPO-nya 60%, saya 40%, boleh dibilang sebetulnya saya itu betul pendiri, betul saya punya pemegang saham pengendali 40%, tapi saya sudah tidak bisa efektif lagi mengontrol perusahaan itu karena publik banyak. Jadi yang disebut dengan minority shareholder itu jadi banyak. Kenapa ini jadi penting? Kembali ke soal tadi Mas Awalil tentang efisien market hypothesis, tentang efisien. Jadi kalau misalnya sekarang nih ada saham nih, pemegang saham pengendalinya 90%, publiknya yang 10%. Mau ngapain juga si publik ini? Nggak ngaruh. Karena yang 90% bisa mengontrol kapanpun. Sama dengan argumentasi kita tentang SBN kan? Ya kan, asing tuh sekarang tinggal sisa 13. Sebagian besar ada di BI, bank domestik, asuransi, BPJS dan sebagainya. Jadi si asing ini kan kalaupun dia menggerakkan SBN akan susah. Karena floating di sininya kan dikendalikan oleh yang sebelah sini. Ya kan, itu kan kita bahas tentang ketika kita ngomong SBN, makanya kan ya kita agak melempar sedikit kalau kita sekarang menganggap bahwa rupiah itu harus distabilisasi dari harga SBN, ya SBN tidak ada masalah sekarang. Karena BI terus menstabilisasi harganya gitu ya, tapi itu hal lain lah. Tapi intinya harga itu selalu dibentuk terkait ini Mas Walil. Jadi akhirnya kan supply dan demand. Supply dan demand. Jadi artinya kalau harga di pasar itu ada pengendalinya yang punya pengendalian yang besar, baik di sisi supply atau demand sama aja supply dan demand, maka dibilang harga yang terbentuk di pasar itu nggak efisien, meskipun wajar. Meskipun wajar, tapi tidak efisien. Tidak efisien, karena terjadi pengkonsentrasian di pihak tertentu. Nah, biar kita juga ada sedikit yang mendengarkan, kita juga tahu arahnya gitu ya. Nah, sama kayak gini Mas Walil. Sekarang itu terjadilah yang disebut dengan repricing terhadap aset rupiah. Ya kan Mas Walil, terhadap aset rupiah. Kenapa? Kalau Indonesia mau ngambil masuk ke pasar surat utang, sementara US Treasury yield aja sudah ada di 4,2 sampai 4,5, maka kalau Indonesia jualnya dalam surat utang rupiah, selisihnya ke dalam US dollar itu mungkin ya kita lihat yang BNI deh, yang kejadian di BNI. BNI dalam US dollar aja 7,5%. Jadi mungkin harus ada koreksi yield ke 9% katakan Mas Walil. Nah, untuk repricing ke arah 9% itu, SBN-nya tidak bisa di-repricing karena dipegang Mas Walil. Jadi harganya nggak bergejolak-gejolak. Kalau naik dikit. Jadi artinya nggak bisa di-repricing di situ. Nah, kalau nggak bisa di-repricing di situ, sebetulnya rupiah juga nggak bisa di-repricing. Makanya sekarang kalau kita lihat kenapa saham dibuat terus ke bawah. Karena kepentingan menaikkan suku bunga Mas Walil.
suku bunga yang diacukan pasar. Nah, ini harga, artinya di mata pasar, harga SBN Indonesia ini wajar. Wajar. Tapi tidak efisien, tidak mencerminkan kondisi. Wajar karena memang memenuhi supply dan demand. Iya, tapi tidak mencerminkan efisien. Karena ada sebagian pihak yang terlalu mempengaruhi. Nah, dari cerita seperti itu, nah dulu kan Morgan Stanley ini yang besar nih, jadi dia bawa yang lain IPO, bawa yang lain segala macam. Muncullah kecurigaan dong dari pasar. Oh, kalau kamu bawa IPO barang kamu, nanti si MSCI-nya ngegoreng. Dalam artian, oh ini fundamentalnya bagus, ini. Nah, dia akibat dari Securities Exchange Act 34 itu, dia akhirnya memisahkanlah divisi ini. Kenapa? Diri sendiri. Karena dia menganggap si MSCI-nya ini sendiri sudah punya bisnis yang mungkin benar-benar terpisah dari si Morgan Stanley sendiri. Bisa menghasilkan. Kenapa, Mas Awalil? Nah, sekarang di mana peran dia yang besar? Jadi, Mas Awalil, 1971 Presiden Nixon itu mengeluarkan sebuah deregulasi, mencabut ketentuan tentang emas yang dikeluarkan Franklin Roosevelt tahun 34. Jadi kalau dulu the Fed untuk money in circulation terkait dengan yang orang bilang cetak duit. Jadi kalau ibaratnya the Fed itu mau money circulation, nggak bisa di sisi asetnya itu terlalu banyak surat utang pemerintah kalau emasnya nggak naik. Makanya tahun 34 kan dinaikin harga revaluasi harga emasnya. Di tahun 71 Presiden Nixon bilang ini sejarah fiat money itu. Ya kan? Di tahun 71 Presiden Nixon bilang, udah sekarang bank sentral kita untuk money circulation tidak perlu lagi terlalu mengacu ke emas. Itu monumental banget. Itu monumental. Kenapa itu monumental? Setelah deregulasi yang dilakukan Presiden Nixon itu, muncullah yang disebut dengan industri hedge fund. Jadi Mas Awalil, kalau dulu itu investment bankers itu masih sifatnya itu dia punya namanya itu satu perusahaan sekuritas, dia punya private equity, dia punya riset. Kalau dia sekarang mengelola fund gitu ya, dulu orang sebutnya structure fund-nya itu kalau di kita tuh reksadana. Di tahun 71 ini ada yang disebut dengan unstructured fund. Jadi apa bedanya, Mas Awalil? Bedanya kalau structured fund, saya mau ngeluarin reksadana. Saya ngeluarin prospektus. Reksadana saya itu terdiri dari saham, campuran sama deposito segala macam. Saya mengatakan tuh, Mas Awalil, sahamnya saham ini. Jadi detail lah ya. Detail. Nah, kalau hedge fund ini nggak ada urusan gitu. Sama aja dengan sekarang. Yang unstructured ini Jadi sama aja dengan kita sekarang pergi nabung nih. Ke Bank BNI, ke Bank BRI, ke BCA, ya kan? Ke bank asing misalnya ke HSBC gitu. Kita kan nggak pernah nanya. Nanti duit saya deposito ini dikemanain? Kita nggak pernah nanya. Dasarnya apa? Karena kita percaya bank itu akan mengelola dana dan memberikan return kepada saya. Tapi karena bank ini juga terlalu rigid dan kena ke dalam aturan Fed, ya suku bunga bank sentral segala macam, return itu kan nggak bisa naik tinggi. Jadi sejarahnya juga dari sisi pemikiran ekonomi, Nixon ini kan yang munculnya lagi Milton Friedman itu, yang kemudian mengatakan kita jangan terlalu lama ngikutin Keynes, karena di Roosevelt ngikutin Keynes. Karena ngikutin Keynes itu mengakibatkan ekonomi tidak bisa bergerak. Jadi singkat cerita tuh, kalau di Indonesia mungkin orang mengenal inilah era neoliberal ya, karena awalnya neoliberal itu di situ. Karena Friedman ini menghidupkan lagi pemikiran pasarnya Adam Smith. Adam Smith kan disanggah oleh Keynes. Keynes ini kan pemikiran klasikal, ekonomi itu kan klasikal aja gitu loh. Nah, makanya kan seorang selalu bilang Keynes neoklasikal, yang ini neoliberal lah kurang lebih. Nah, yang di sini menganggap bahwa kita tuh mengendalikan yang namanya structure fund. Nah, akibat dia menjadi structure fund gini, kan orang akan ngelihat kalau kamu yang riset, kamu yang eksekusi, kamu yang buat prospektus, ya suka-suka kamu. Suka-suka kamu. Nah, betul. Jadi Mas Awalil, terjadilah perubahan struktur. Kalau dulu intermediasi itu bisa terjadi ketika orang menyimpan uangnya di bank, bank menyalurkan kredit, inilah intermediasi. Di pasar modal intermediasi, ketika di pasar perdana. IPO. Ketika orang itu melepaskan saham,
untuk pembiayaan perusahaan, investor masuk, inilah pasar perdana. Tapi gimana ceritanya kalau yang masuk itu adalah manajer investasi? Hedge fund ini. Iya, iya. Dan hedge fund ini sudah punya dana yang cukup besar. Nah, jadi di literasi kita kemarin tentang pendalaman pasar keuangan, ini yang dimaksud pendalaman pasar keuangan. Belum nanti muncul lagi berbagai macam instrumen. Nah, di sini Mas Awalil, dari sisi bisnis, Morgan Stanley menganggap bahwa bisnis rating itu bisa dipakai oleh banyak hedge fund. Iya. Dia melakukan riset, hasil risetnya dijual, gampangnya begitu ya. Gampangnya gitu. Jadi artinya biar bisnisnya si Morgan Stanley MSCI ini laku, nggak bisa dong di sini terus. Karena MSCI udah punya credibility. Ya sama aja dengan orang misalnya sekarang ngomong, Dana Reksa Research Institute ya punya branding yang cukup baik. Nah akhirnya sama Dana Reksa ini dilepas biar tidak ada kesan dengan Morgan Stanley terus. Nah itu sejarahnya. Di sejarahnya IPO-nya juga dalam floating yang besar. Si MSCI nggak dominan lagi. Dominan lagi. Jadi saya ingin memberikan gambaran kenapa MSCI banyak di-refer sebagai lembaga rating yang kredibel. Karena satu, meskipun dia itu perusahaan publik, yang awalnya itu dari Morgan Stanley dan namanya masih, tapi Morgan Stanley itu udah sangat kecil. Ketika IPO pun sudah besar, Mas Awalil. Kapital pasarnya besar. Kapital pasarnya besar. Jadi artinya bahwa MSCI sudah menjadi perusahaan publik. Yang besar-besar siapa aja Mas yang beli sahamnya? Nah, ini perjalanan berikutnya kan? Ini perjalanan berikutnya. Jadi di saham itu Mas Awalil selalu harus ada, ini yang MSCI juga perkarakan terhadap kita. Jadi saham itu harus mengumumkan siapa yang kepemilikannya sudah di atas 1%, 3%, 5%, 20%. Nah, kalau di Amerika Serikat jarang nih Mas Awalil yang sampai ke 20 gitu. Saking gedenya pasarnya. Saking gedenya investor publiknya. Nah, di MSCI ini kemudian akhirnya setelah kita bicara langsung ke hari ini deh. Jadi kalau langsung ke hari ini yang gede itu satu Vanguard. Vanguard ini hedge fund juga. Tapi balik lagi loh. Dia juga nggak bisa sepenuhnya mempengaruhi. Jangan menganggap bahwa kalau saya mengatakan Vanguard besar ini kayak perusahaan di Indonesia. Yang dia ibaratnya itu menguasai sampai 50%, 60%. Di sana di atas 5% sudah besar. Dia di atas 5. Jadi Vanguard, BlackRock itu hedge fund juga. Hedge fund juga. Mereka tuh di atas 5. Tapi ya 8, 9. Tapi mereka pegang besar. Dibandingkan yang lain. Jadi kalau orang bilang bahwa dia itu juga dikendalikan oleh misalnya oleh pemegang saham yang besarnya, ya saya akan menjawab ya dan tidak. Karena gini Mas Awalil, misalnya saja dalam RUPS, pemegang sahamnya yang paling gede voting 9%. Untuk mencapai 51% tuh dia harus mempengaruhi publik yang banyak loh. Dan sebagian pemiliknya publik biasa ya. Jadi artinya kan bahwa saya untuk mencapai keinginan saya mengatur perusahaan, saya tidak dalam posisi, betul saya pemegang saham yang besar, tapi saya tidak dalam posisi dalam hal voting, tetap saya harus mempengaruhi yang lain. Jadi, karena pemegang saham publiknya dan distribusinya merata, ya kan, maka dianggap efisien. Sehingga artinya kalau dia efisien, secara terstruktur, bahwa untuk saya mengendalikan harga, itu ada keteraturan. Makanya undang-undang itu selalu bilang harga yang dikatakan wajar, yang dikatakan benar itu dia wajar, teratur, efisien. Wajar kalau dia tidak ada transaksi benturan konflik kepentingan. Teratur kalau secara market strukturnya pun teratur, bahwa pasar secara sistemnya mencegah terjadinya yang namanya konflik kepentingan dengan mudahnya terjadi di pasar. Efisien, dia terdistribusi dengan baik. Gitu loh. Nah, jadi intinya meskipun sekarang ini MSCI ini betul seperti yang banyak dikatakan oleh banyak pihak ya, hati-hati MSCI ini kan punya kepentingan. Saya akan mengatakan ya dan tidak. Ya kan? Tapi kalau Anda menganggap MSCI itu seperti perusahaan-perusahaan di Indonesia, enggak juga. Enggak juga ya. Karena untuk di RUPS, Vanguard, BlackRock yang punya 9%. Jadi kalau kita hitung Mas Awalil,
kombinasi dari hedge fund yang punya ini, Morgan Stanley, Vanguard, BlackRock, dan ada beberapa yang punya 87 ini, kumulasi mereka tuh 20. Katakanlah saya bersekongkol dengan yang semua ini, baru 20 loh. Iya, jauh masih. Jauh. Jadi untuk saya menguasai RUPS, saya paling tidak harus meyakinkan publik 31 kan. Iya. Di situ kuncinya ya. Di situ kuncinya. Nah, publik dalam hal ini kalau yang punya sahamnya banyak, itu yang disebut floating. Kan gini loh. Kalau publiknya itu cuman 30%, 30% itu isinya juga cuman Yanuar dengan Awalil. Saya ngomong Yanuar, ngomong Awalil, selesai. Iya. Tapi kalau publik itu ada yang pegang 1%, ada yang pegang 0,0, kan untuk saya meyakinkan itu tidak bisa ngumpulin secara fisik lah kira-kira. Kurang lebih gitu loh. Artinya secara market structure, bahwa struktur pasarnya itu sudah mengakibatkan efisiensi. Ya, itu yang dimaksud efisiensi. Makanya orang selalu mengatakan free float-nya tuh berapa, Mas Awalil? Yang bebas dimiliki publik. Dan betul-betul publik. Nah, makanya kan si MSCI itu punya kategori big cap, small cap, mid cap. Big cap itu saham di publik itu besar, Mas Awalil. Kapitalisasi pasarnya juga besar. Nilainya besar, publik punya banyak. Dan benar-benar publik. Ya. Nah, jadi sebetulnya yang diperkarakan oleh MSCI itu, dia ngelihat gini, kok saham ini katanya big cap. Iya. Saham publiknya banyak, pemegang saham publiknya banyak, tapi kok harganya gampang banget, naik turun. Nah, makanya sebetulnya dari sisi itu dia melihat, oh ini ada kecenderungan terkonsentrasi. Saya ingin menggambarkan ya. Bukannya saya juga ingin mengatakan saya tahu lebih dulu dari MSCI. Iya. Tapi saya juga ingin memberikan gambaran. Lembaga seperti MSCI, lembaga seperti nanti ada JP Morgan dan segala macam yang punya lembaga riset ini, saya akan mengatakan, karena saya pernah mengurusi pemeriksaan tentang manipulasi pasar perdagangan orang dalam selama saya dulu di Bursa Efek Jakarta. Dan dalam masa-masa pasca krisis moneter. Jadi kalau ada orang ngomong bahwa ini tuh mainan isu dan sebagainya, saya juga tidak menyanggah. Tapi saya ingin mendudukkan perkaranya. Gitu loh Mas Awalil, jangan gini loh, jangan wah. Ya MSCI ini pemiliknya BlackRock. Jadi gini loh, main-main dia. Yang saya kurang setuju itu, kita mengatakan antek asing, tapi kita suka asing juga. Kurang lebih kan menurut saya, harusnya kita konsisten, imbang aja. Ya asing kita dengar dulu dia Jadi ngomongnya. satu sisi, kalau MSCI dan sebagainya ini baru tahu, kalau harga di Indonesia itu sahamnya bisa pakai nomini, pakai nama orang dan segala macam, ya menurut saya, mereka udah tahu. Nggak mungkin lah lembaga sebesar itu nggak tahu ya. Nggak mungkin, mereka udah tahu. Dan pengalaman dia beberapa dekade mengawasi atau melototi semua pasar saham. Ya. Indonesia bukan satu-satunya. Saya selalu nggak bosan-bosan Mas Awalil di kanal literasi kita ini. Saya selalu mengatakan, misalnya Bridgewater hedge fund-nya punyanya Ray Dalio. Tahun 2025 menghasilkan return 34%. Di mana Mas Awalil? Ya, bisnis apa yang bisa segitu? Kan sekarang kita ngomong deh, deposito deh. Ya. Yang paling gede sekarang suku bunga bank sentral itu siapa? Rusia misalnya. Rusia kan sekarang 17%. Udah tinggi ya? 17. Jadi makanya saya kalau orang selalu ngomong BRICS itu juga punya masalah. Brazil juga 15% suku bunga bank sentralnya. Jadi anggap aja Brazil sama Rusia, suku bunga bank sentralnya 15-17. Deposito kan 20 berarti Mas Awalil. Iya, kurang lebih. Ini 34 loh. Masih lebih tinggi dari itu. Masih lebih tinggi dari negara yang punya central bank rate-nya tinggi pun dia masih lebih tinggi. Kita lihat nih. Kata Bridgewater dalam keterbukaan informasinya, 28% dari return itu kami peroleh dari emerging markets. Termasuk Indonesia dong. Ya, masuk Indonesia. Lebih menarik lagi, Bridgewater mengatakan dari 28% itu dia bilang di emerging markets dan dia bilang penempatan portofolio dia di Asia. Kita nggak tahu Asianya mana. Indonesia juga Asia kan? Iya. Yang Soalil ya. Nah, artinya di negara maju yang sudah sangat efisien, dengan banyaknya peraturan, dengan banyaknya market structure, kurang lebihnya di New York Stock Exchange yang dianggap sebagai efisien market hipotesis mendekati 1,
karena investornya banyak, barangnya juga fundamentalnya bagus gitu ya. Kurang lebih ya dia hanya bisa dapat ya 6%-an lah. Iya, dengan trading itu sudah ya. Dengan trading 6%-an, nggak bisa lebih dari itu. Ya kan? Kan semakin dia efisien, ya semakin susah juga gitu loh. Volatilitasnya nggak mungkin karena akan selalu ada lawannya kan. Jadi market selalu let's market pricing itself. Jadi ini yang selalu dikatakan kepercayaan harga pasar itu dibentuk oleh interaksi yang positif. Jadi saya pernah mengalami gini Mas Walil. Saya pernah meriksa satu saham misalnya saya contoh. Ini saham harganya loncat tinggi. Apa ini kayak segala macam? Ternyata satu sama lain nggak punya hubungan. Ternyata setelah saya periksa, banyak investor retail itu dia ibaratnya tuh pakai utak-atik gatok gitu loh Mas Walid. Jadi pada waktu itu ada pasar tunai, pasar segera. Di bursa baru mengenalkan itu. Dia melihat, ya kebetulan ini sahamnya rokok nih. Dia ngelihat, loh kok ini selisihnya antara 3 pasar ini 2, 3, 4 sesuai dengan merek rokoknya. Jadi investor yang retail ini hanya kemakan persepsi yang rame-rame di antara mereka. Nah kalau kita buktikan persepsi ini ada yang dorong nggak? Enggak, karena memang dia terdorong oleh rumors. Ya jadi tidak selalu lonjakan harga atau penurunan harga itu ada masalah pelanggaran, nggak mesti juga. Makanya kan kita tidak bisa buktikan Mas Walil. Tidak bisa buktikan bahwa ini memang terjadi persekongkolan, terjadi segala macam. Tapi bahwa harganya kalau disimpulkan wajar nggak? Wajar, meskipun orang ngomong wajar kata siapa? Orang harganya sampai loncat segitu. Kenapa? Karena kalau berdasarkan undang-undang, transaksi benturan konflik kepentingannya tidak terbukti. Tidak terbukti, jadi tetap dianggap wajar. Tidak wajar, dianggap wajar. Dianggap wajar. Dianggap wajar. Tapi bahwa kenapa ini bisa terjadi? Market structure-nya. Iya, tidak efisien. Tidak efisien, tapi ya pada akhirnya wajar. Nah, kurang lebih kan gitu Mas Walil. Jadi artinya hedge fund kalau dia masuk ke emerging market, menurut saya dia memang memanfaatkan volatility-nya. Tapi sekarang kenapa MSCI bilang, ya volatility di emerging market itu wajar. Tapi kalau harga yang dibentuk itu tidak wajar, terjadi market konsentrasi, banyak nomininya, maka harga itu kecenderungan tidak wajar. Nah, Mas Walil, saya di 11 Juni tahun 2024, jauh sebelum MSCI ini, saya menulis status di Facebook saya, dan itu bisa dilihat di rekam digital saya. Saya memperkarakan saham brand yang sekarang dikeluarkan oleh MSCI. Salah satu yang dikeluarkan. Ya, karena pada waktu itu saya melihat brand ini IPO-nya cuma 3,4%. Jadi boleh dibilang Mas Walil, penyakit brand kalau sekarang saya mau ngomongin dari awal. Dan menurut saya, apakah MSCI ketika memasukkan brand kemarin? Tidak tahu. Tidak tahu, nggak mungkin. Menurut saya loh. Jadi artinya sejarah awalnya brand itu ketika IPO pun hanya 3,47. Apalagi tetap keterbukaan informasi tetap harus dilakukan ini. Yang menarik pada waktu itu buat saya gini, banyak di medsos ini tahun 2024 mah saham lagi rame kan. Banyak anak-anak Gen Z itu rame. Karena yang punyanya brand ini, yang punya Barito kan, Pak Prayogo Pangstu kan gitu ya. Udah banyak di medsos. Wah ini orang kaya. Dan kemudian sampai turun gunung, beli sahamnya yang udah turun. Wah, saya pada waktu itu mempertanyakan satu Mas Walil. Dia sering write isu setelah itu. Sering melakukan penawaran ya. Jadi saya baca dan ada. Dia kemudian melakukanlah ekspansi. Kan brand ini kan terkait dengan energi terbarukan nih. Ekspansi terkait dengan proyeknya di Sidrap. Dibiayai oleh Bank BNI. Kenapa saya waktu itu menulis status? Karena yang dia gadaikan sebagai jaminan untuk proyek Sidrap itu saham, Mas Walid. Saham. Saya pada waktu itu mempertanyakan sejak kapan bank di kita udah kayak investment bankers. Jadi saya ingin menjawab ini, apa fungsi lembaga-lembaga kayak MSCI ini? Begitu pengusaha di Indonesia membutuhkan pembiayaan, kalau dulu pakai sindikasi bank asing, karena sekarang uangnya kebanyakan di hedge fund, berarti saya harus ketemu hedge fund. Hedge fundnya pun saya harus ketemu
divisi investment bankersnya, private equity-nya. Nah, mereka akan kasih acuan. Jadi sama aja dengan gini, Mas Awalil. Kita misalnya Bright, meminjam nih ke bank nih, untuk pengembangan Bright. Kalau bank pasti akan nanya, agunannya apa? Oh ya gedungnya Bright deh. Di Palu, kita tuh selalu ke siapa? Aktuaria. Iya. Gedung ini berapa harganya? Iya. Ya kan? Mau nggak mau. Mau nggak mau. Kemudian personal garanti, Mas Awalil keluarin, saya keluarin misalnya. Iya. Akan di aktuaria juga kan? Iya, di aktuaria juga. Benarkah Mas Awalil kekayaan pribadinya? Iya. Ada. Saya kekayaan pribadi ada. Sehingga akhirnya itulah dasar agunannya sekian, saya akan dapat pinjaman sekian. Pasti di bawahnya. Iya kan? Pasti di bawahnya. Aturan ini juga sama. Kalau sekarang kita minjemnya itu adalah ke private equity, ke hedge fund. Tapi dia mengatakan, untuk kamu dapat pinjaman saya, kamu harus sudah go public. Iya. Ada saham publik. Iya. Karena yang namanya hedge fund ini selalu berpikir exit strategi. Berbeda dengan perbankan. Kalau perbankan, Mas Awalil, kalau nanti kita macet, ya udah. Ambil jaminannya. Ambil jaminan lelang. Butuh waktu kan? Nah, kalau hedge fund ini, dia maunya liquid. Begitu kamu jatuh, saya jual tuh juga cepat. Karena aset liquid. Iya. Ya kan? Iya. Nah, artinya apa? Kenapa orang punya kepentingan masuk ke dalam indeks MSCI? Karena lembaga yang sekredibel kayak MSCI ini, itu adalah aktuaria yang dipercaya oleh banyak hedge fund. Jadi kurang lebih, Mas Awalil, kalau kita perginya itu ke aktuaria yang baru berdiri, kata bank, siapa ini? Siapa ini? Penilaiannya atas dasar apa nih? Nggak ada rekam jejaknya. Nggak ada rekam jejaknya. Ya. Tapi kalau kita masuknya ke yang udah ada di market gitu ya, oh ini udah di aktuaria apa oleh ini? Ya bank juga akan dengan sama kayak sertifikasi jadi kalau tenaga kerja. Jadi si MSCI ini begitu dia memasukkan saham kita itu ke dalam indeks dia, maka ibaratnya saya setiap ketemu hedge fund, saya itu udah masuk di indeks MSCI, Pak. Iya. Ya kan? Ukurannya artinya apa? Kalau masuk MSCI, berarti ukurannya liquid. Floating publiknya besar. Ya, artinya publik punya cukup besar. Cukup besar. Makanya MSCI bilang, kita itu sekarang menganggap, ya kurang lebihnya tuh dia bilang, ketipu lah. Memasukkan saham-saham dengan kapitalisasi besar, ternyata harganya bisa turun naik dan sebagainya, maka menurut kami ini saham tuh terkonsentrasi, nomini itu. Nah, Mas Awalil, jadi sampai di sini sebetulnya saya kembali lagi kepada dari awal juga ketika IPO 3,4. Terus yang disebut sekarang dia masuk ke market cap besar itu karena dia right issue. Iya. Nambahin. Tapi kecil-kecil. Persentasinya yang kecil ya kalau duitnya ini. Dalam saya menulis di Facebook saya di Juni 2024 itu saya memperkarakan. Yang saya perkarakan, loh, kok dia dapat pembiayaan dari Bank BNI dengan jaminan saham? Iya. Artinya Mas Awalil, di situ saya udah mengatakan, berarti setiap saham yang di right issue-kan, yang ngambil tuh dia juga. Kan gini loh Mas Awalil, kan dia yang ngambil pinjaman itu pengendalinya. Iya. Pengendalinya ngambil pinjaman dengan menggadaikan sahamnya. Saham dia terhadap perusahaannya sendiri. Nah itu. Jadi pada waktu itu saya mempertanyakan. Iya. Ini harga saham yang brand ini, floatingnya kecil, digadaikan ke BNI, dapat pembiayaan, harganya sahamnya turun naik seenak-enaknya. Jadi dalam status saya di Facebook Juni 2024, saya mempertanyakan OJK. Ini ya bahasanya sama kayak MSCI. Ini lu ngawasi nggak? Iya. Ini distribusinya gimana dan sebagainya. Iya. Oke Mas Awalil, sampai titik ini ya. Nah, tahu-tahu Mas Awalil setahun berikutnya di Februari 2025. MSCI itu ini yang harus kita ingat nih Mas Awalil. Ya, Februari 2025. MSCI itu sebetulnya isu pertamanya belum ngomongin tentang floating ataupun struktur pasarnya. Di 2025 di Februari itu MSCI itu bilang strategi portofolio untuk di Indonesia berubah dari long ke short. Dia kasih informasi kepada publik ya. Ya, itu wajar karena dia lembaga rating.
Jadi kurang lebih itu di Februari itu dia mengatakan bahwa saham-saham di Indonesia itu fundamentalnya sudah tidak mendukung untuk investasi secara long. Dasar dia apa? Dasar dia karena dia melihat bahwa penerimaan negara Indonesia dari sisi PPH, dari sisi PPN turun. Artinya fundamental dunia usaha Indonesia pun turun labanya. Kan simpel aja kita ngelihat Mas Awalil. Nggak, kita bisa nyalahin dia nggak? Enggak. Dalam hal penilaian. Dalam hal penilaian itu nggak bisa kita salahin. Riset dia valid nggak? Valid. Bahwa menurut dia, jadi makanya saya selalu menyanggah ketika misalnya Menteri Keuangan, Gubernur BI ngomong fundamental. Kalau memang berani bahwa itu salah fundamental, periksa aja MSCI. Dia tuh ngomong seperti itu ada dasarnya enggak? Oh iya, sebagai otoritas Mas Walid. Bisa ya. Bisa, sebagai otoritas. Iya. Kita akan mengatakan Anda menyebarkan informasi palsu. Iya, tidak soal MSCI besar di dunia, tapi dalam case Indonesia, kasus Indonesia kita bisa mengatakan kamu ini jangan-jangan ngomongnya sembarangan. Iya, gitu jadi kalau sekarang kita menganggap, mohon maaf nih, ya kan, buzzer-buzzer pemerintah menganggap bahwa ini adalah asing yang lagi menekan, ya jangan usah ngomentarin kita. Sampaikan aja ke pemerintahmu. Iya. Kan dia mendukung pemerintah toh. Iya. Ya kan? Sampaikan, kita sampaikan. Bahkan kita sendiri. Kita sampaikan aja ke pemerintah kita. OJK, kalau Anda menganggap MSCI ini gebrak-gebrak pasar kita dan informasinya nggak benar, periksa aja. Periksa. Jangan pengamat yang diperiksa. Iya, periksa aja. Berarti informasi dia. Tapi intinya apa Mas Walil? Karena memang kita tidak bisa membantah Mas Walil. Iya. Perkara dia punya tujuan-tujuan tertentu soal lainnya. Pasti. Ya, Pak, karena dia punya klien. Tetapi bahwa yang dikatakan dia punya dasar itu hal lain ya. Artinya ketidakpercayaan memeriksa MSCI sebetulnya kita mengkonfirmasi loh fundamental kita memang lagi memburuk. Karena itu awal di Februari dia nilai itu ya. Nilai itu Mas Walid. Baru nanti ada penilaian. Ada penilaian lain. Nah, jadi dia bilang pada waktu itu mengakibatkanlah Maret yang kita juga dulu rame di sini karena sempat auto halting 3 kali dan belum pernah terjadi. Ya, kan? di Maret 2005. Nah, jadi artinya ketika dia mengatakan Indonesia dari long ke short itu, kan turun tuh ke bawah tuh. Iya. Prinsipnya itu kan kalau orang pegang long itu percaya ini fundamental kuat. Ya, kalau kebanyakan pegang short, ini mereka sudah mulai ragu-ragu. Sekarang saya ingin mengatakan Mas Walil, dalam posisi kayak gini, ya, saya tadi mengatakan di depan, dunia ini ada yang disebut dengan sejarah yang berulang, history repeat on itself. Pemahaman tentang filosofi history repeat on itself ini ada dalam keyakinan orang-orang di pasar modal. Stock repeat on itself. Jadi kalau orang di pasar modal Mas Awalil, terlepas tentang analisa fundamental teknikal, dia itu kan ada orang yang selalu melihat chart. Bahwa ketika dia sudah sampai titik puncak ini, maka dia akan ke bawah. Ke bawah ini, meripit posisi di sini. Kalau dia meripit di sini, maka dia akan balik lagi. Makanya banyak orang yang mengatakan bahwa kalau sekarang saham turun, nanti juga akan ke atas lagi. Karena pemahaman ini. Stock repeat on itself. Konjunkturnya ya. Konjunkturnya. Tapi dalam sejarah krisis di dunia ini dan sampai ke amandemen yang terakhir Securities Exchange Act 34 itu sebetulnya keteraturan ini ingin diatur oleh market structure. Jadi artinya apa? Jangan seenak-enaknya ya gelombangnya nggak segitu-gitu amat. Iya. Tapi kembali lagi Mas Awalil, tidak pernah mencegah yang namanya spekulasi berlebihan. Iya. Sepanjang itu wajar, sepanjang itu efisien, sepanjang itu teratur, nggak apa-apa. Karena itu yang mewarnai pasar ya. Darahnya di situ. Darahnya itu di volatilitas. Akhirnya kita ketemu satu titik. Ya. Ketika harga itu naik ke atas, ada yang disebut dengan batas circuit breakers tadi. Berapa maksimal? Berapa masing-masing saham digituin? Ada. Jadi kalau sekarang kita mau lihat kayak di Bursa Efek Indonesia dia punya. Jadi dia punya per saham tuh ada. Kalau naik ini dia berhenti sendiri ya. Ya, ada ukuran begitu kenanya ke berapa. Itu udah kena alert, itu loh. Peringatan. Nah begitu alert itu diterabas lagi, nanti dia biasanya melakukan suspensi. Cuman kan pasar kita karena tidak efisien Mas Awalil, jadi kayak dulu ketika saya masih di bursa,
sedikit-sedikit disuspend sahamnya. Justru itu membuat pasar jadi lebih. Iya, jadi sahamnya yang disuspend. Jadi ya tidak bergairah jadinya. Tidak bergairah kan, dikit-dikit diintervensi. Ya, kayak main bola tuh, baru senggolan sedikit wasit. Udah berhenti gitu kan. Pelanggaran. Makanya waktu itu dikembangkanlah auto rejection atas, auto rejection bawah. Ada. Jadi berdasarkan statistik itu, kalau dia udah sampai ke angka atas, dia akan nolak ordernya sendiri. Tidak perlu kita suspensi sahamnya. Jadi itu sejarahnya ada kebijakan auto rejection atas, auto rejection bawah. Karena kalau dulu begitu dia kena alert, naik terus kita suspend. Nah dianggap jadi kayak manual lah ya. Manual kayak manual lah. Makanya dulu ya saya dengan teman-teman di bursa itu, waduh, stres itu di situ karena kalau begitu harus melototi, kemudian begitu ngumumin suspensi rame kan. Kalau yang disuspensinya banyak kan, ya jurnalis ngamuk, nanya. Jadi makanya itu sejarahnya ada auto rejection atas, auto rejection bawah. Jadi artinya nilai kewajaran dan kelaturan itu di atas itu. Bagaimanapun ini cukup menyumbang pada efisiensi. Ya, efisiensi. Tapi balik lagi Mas Awalil, di sini ini kembali dalam fungsi pengawasan. Tetap dilihat bahwa kalau ada unsur ketidakwajaran, maka tetap mau dia di bawah ARA ataupun di atas ARB-nya, di bawah atasnya ataupun di batas bawahnya, kalau dia memenuhi unsur ketidakwajaran, manipulasi pasar, transaksi semu, persekongkolan, perdagangan orang dalam, informasi orang dalam, dulu berarti. Iya, diperiksa dan dilakukan penegakan hukum. Jadi, Mas Awalil, sebetulnya anggap saja free float kita ini memang kacau. Ya. Tapi kalau OJK dan bursanya bekerja, menurut saya seperti saham brand itu harus sudah kena. Tanpa menunggu MSCI. Setidaknya, yang saya katakan juga di status Facebook saya ketika Juni 2024, OJK kan menjawab. Kalau dia memang harganya tidak memenuhi unsur manipulasi pasar dengan perdagangan orang dalam, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, meriksa itu nggak berarti harus salah ya. Nah, sekarang Mas Walil, apakah asing-asing ini, hedge fund ini, nggak tahu bahwa otoritasnya lemah kayak gini? Menurut saya juga tahu. Jadi sama aja gini loh Mas Awalil. Kita punya cerita nih. Mas Awalil datang ke saya. Yan, tolong dong, saya mau pinjam uang. Tapi kalau saya ngelihat Mas Awalil ini sehat banget. Paling saya cuma dapat untung dari Mas Awalil itu bayar bunga, bayar segala macam. Terus saya tanya, Mas Awalil bisnisnya apa nih? Oh, saya punya tambang emas. Di saya kan mulai muncul ide jahil saya. Ini mumpung lagi kesulitan cash flow. Jadi saya akan anggap gini loh. Saya kasih pinjam ke Mas Awalil. Tapi saya tahu Mas Awalil ini bukan orang baik juga. Tapi kenapa saya kasih pinjam Mas Awalil? Karena saya tahu di suatu saat ketika kamu udah nggak bisa apa-apa, maka yang akan saya ambil tuh barang kamu ini. Bisnis kamu. Ya ini mah sunatullah dunia memang begitu. Imperialisme memang begitu. Kapitalisme memang darahnya. Kapitalisme darahnya itu. Tapi maksud saya, Mas Awalil, yang salah siapa? Yang salah kan sebenarnya diri kita sendiri, Mas Awalil. Karena kita mengelola diri kita juga nggak pas. Nggak pas. Kalau misalnya ada pelaku usaha yang akibat perbuatannya ini, kemudian jadi muncullah isu MSCI, muncul segala macam, mengakibatkan rupiah kita hancur. Menurut saya yang salah negaranya. Kenapa nggak dari awal? Kenapa nggak dari awal Anda melakukan penegakan hukum terhadap ini? Kenapa harus nunggu ini? Nunggu MSCI. Jadi saya ingin mudah-mudahan ini jadi momentum ya harus. Jadi momentum, dan menurut saya mudah-mudahan juga yang menyaksikan literasi kita bisa proporsional. Bahwa ini jelas ada permainan kapitalisme, tidak kita sanggah, tapi jangan juga kita mengatakan seolah-olah. Karena orang jelek-jelekin kita, dia itu, kita ini nggak jelek. Boleh nggak saya ini berumpama nih, ini kita ada pihak lain yang nggak suka kita, maka dia memang cenderung menjelekan. Ini umpama aja. Ya, bahwa dia jelekin kita satu hal, tapi yang diomongin dia bener nggak, kan kita harus introspeksi ya, kira-kira gitu ya. Jadi gini loh, misalnya dari awal saya udah tahu, Mas Awalil ini sebenarnya ada kelemahannya, tapi saya biarin kan. Sampai satu titik Mas Awalil saya anggap bahwa udah saatnya nih. Saatnya buat saya ngambil keuntungan lebih dari Mas Awalil. Dari yang saya udah tahu dari lama ini, saya kemukakan. Problemnya adalah menurut saya, ya dari Mas Awalil dong.
Kenapa Mas Awalil juga kurang lebih datang ke orang yang punya tabiat? Iya, rekam jejaknya kan jelas. Sudah. Kalau sekarang kita mau telusur ke belakang, ya sejarah kapitalisme ya begini. Sejarah kapitalisme tadi selalu dengan Mas Yanuar jelasin MSCI sudah tahu kan, MSCI ini bagian dari sebuah kapital kan, dari pengelola kapital. Dia pisah gabung dengan hedging fund yang lain ya toh. Dia melakukan riset dan memberi rating untuk kepentingan para pemodal-pemodal itu kan sudah jelas toh. Kemudian dia jadi terpandang. Kita juga tiba-tiba malah bukan hanya kita ya, semua negara itu pengen ditaruh dia. Artinya kita tahu konsekuensi dari proses itu. Jadi kalau menurut saya Mas Awalil ya kan, berdasarkan apa yang saya tahu, berdasarkan pengalaman saya pernah nanganin kasus-kasus manipulasi pasar dan insider trading, saya akan mengatakan bahwa MSCI sebetulnya memanfaatkan jebakan offside yang memang sudah dia ciptakan. Tapi apakah sekarang saya akan mengatakan MSCI melakukan kejahatan? Menurut saya enggak. Rekam jejak dan keteraturannya memang begitu dia. Kenapa saya ingin mengatakan gitu? Karena yang dia perkarakan, satu, tentang harga yang tidak wajar. Contoh deh yang baru dikeluarkan, yang saham brand saya bilang tadi. Saya udah bilang, saham ini bermasalah. Gak usah nunggu MSCI. Jadi artinya, dari sisi ini, saya ingin mengatakan, MSCI salah nggak? Enggak. Ya kan? Tapi kalau dikatakan bahwa MSCI ketipu, enggak juga. Jadi, ini balik lagi Mas Awalil. Ya kan balik lagi, ini dampak, dan menurut saya ingin gini ya, menempatkan diri gini loh Mas Walid. Misalnya kita bicara tadi ya tentang Prayogo Pangestu. Dan kalau kita lihat di masa lalu, orang-orang seangkatan kita mah tahu dia siapa gitu loh Mas Walid ya gitu loh. Milenial sama Gen nggak tahu. Menurut saya dari dia pengalaman 98, apa yang dia lakukan, dia punya learning curve. Jadi dengan kata lain gini loh, bahwa kalau dulu saya minjem ke bank, kemudian rupiahnya mendadak melemah, mendadak saya kena masalah, maka sekarang jalan satu-satunya, ya udah, sekarang saya melakukan hedging dong. Menurut saya apa yang dia lakukan, ya dia belajar dari krisis. Dan itu perilaku bisnis yang wajar. Yang wajar dari sisi dia. Dari sisi dia. Tapi kalau sekarang kita lihat, apakah kita belajar ketika krisis 98 orang ngomong ini karena fungsi negara dalam melakukan pengawasan, dalam melakukan pemeriksaan, dalam melakukan segala macam tidak berlangsung. Saya ingin berada di posisi ini. Bahwa ini adalah puncak gunung es akibat negara ini sudah menganggap hal-hal yang tidak bertata kelola itu hal biasa. Ini puncak gunung esnya. Nah problemnya, kalau persoalannya itu ada dalam persoalan ini, yang akan merasakan dampaknya, kita semua. Karena kan pelemahan nilai tukar rupiah yang berdampaknya tidak hanya ke yang punya saham brand, dampaknya ke orang yang mau beli susu anaknya. Orang yang nggak main. Ini penting pemirsa, pernyataan Mas Yanuar ini. Jangan dikira, kayak kan nggak ada urusan dengan pasar saham, tapi ternyata terdampak juga. Terdampak kan? karena terutama melalui mekanisme rupiah tadi jadinya kan. Makanya kita sekarang fokus di MSCI, Mas Awalil. Kalau kita kaitkan lagi dengan lembaga rating yang kemudian muncul ke isu fiskal kita, mungkin kapan kita bahas ya. Jadi sebetulnya kita nih ngelihat nih Indonesia saat ini nih. MSCI ini kan kalau kita lihat rilis terakhirnya ini, percis kayak Presiden Jokowi kalau ditanya sudah tapi belum. Dia tidak jadi menempatkan kita ke frontier market. Turun tingkat enggak. Berarti kan sudah. Iya kan Mas Awalil, berarti apa yang dia inginkan sudah dijawab. Dan bagi saya pertanyaannya menarik loh. Kalau OJK mengumumkan saham terkonsentrasi dan saham yang terkonsentrasi itu sekarang dikeluarkan oleh MSCI, pertanyaan kritis saya terhadap OJK, kalau OJK tahu itu banyak nomininya, berarti harganya selama ini nggak wajar dong. Kalau harganya nggak wajar, apa fungsi penegakan hukum OJK? Nggak hanya soal menjawab. Jadi seolah-olah mengentertain MSCI aja, tapi tidak menjaga market conduct-nya kan? Ya nggak? Betul. Sekarang kan buat MSCI, artinya yang diberikan OJK itu sudah karena Anda memberikan bahwa saham-saham ini terkonsentrasi di pihak tertentu, saya keluarkan. Ada yang masuk ke small cap dan sebagainya. Ada yang keluar betulan. Tapi
Kalau sudah, ya Anda perbaiki dong yang waktu di Februari 2025. Belum, kata dia. Belum. Dia masih tetap freezing. Artinya apa, Mas Awalil? Bahwa satu hal kayak menyandra masih. Ya. Jadi artinya, Mas Awalil, dia apa kuncinya? Kuncinya bahwa dia tetap membuat situasinya itu Indonesia short, bukan long. Dan saya ingin mengatakan, kalau posisinya short, posisinya volatile. Dan volatile yang curam itu hanya bisa didorong oleh isu. Isunya terkait apa? Terkait fiskal. Ya. Kalau pemerintah defisitnya besar, rajin cari utang, belanjanya ngawur-ngawuran, ya ini pasti ke sini larinya. Mas Awalil ya, saya ingin memberikan gambaran gini. Di tahun 2008, ya, ini kejadian juga kayak gini. Ada saham akibat dia di repo, jadi repo tuh kayak tadi brand ngerepo ke BNI, sahamnya jatuh. Maka kalau sahamnya jatuh, saya harus top up namanya, naikin jaminan. Iya, nilai jaminan saya turun. Nilai jaminan turun. Kalau saya nggak nilai jaminannya turun, diambil dong saham semua. Jadi artinya sama tambang-tambangnya diambil. Kan gitu loh Mas Awalil, kan gitu loh, sama tambang-tambangnya diambil. Jadi dulu tahun 2008 tuh rame kayak gitu. Nah, apa yang terjadi Mas Awalil? Setelah itu, yang seperti saya selalu bilang di sini, ada kebijakan quantitative easing dari The Fed. Ini jadi bottom. Begitu di sini, salaman lagi kan Mas Awalil, naik lagi. Nah sekarang kalau kita lihat, apakah permainan isu ini udah sampai ke titik paling dasar? Kalau lihat dengan caranya MSCI, sudah tapi belum berarti. Belum. Masih ada beberapa peristiwa. Iya, terkait apa Mas Awalil? Ini juga saya ingin menjawab. Yang diperkarakan tuh fundamentalnya terkait dengan fiskal. Tidak hanya pada perusahaan-perusahaan masing-masing itu. Tapi jadi saya termasuk orang yang punya kepercayaan. Kalau saham ini udah sampai ke titik nadir, kayak judul lagu gitu ya, udah sampai ke titik nadir, pasti naik dengan sendirinya. Maka dia akan balik karena memang history repeat on itself, stock repeat on itself. Makanya kalau sekarang ada yang ngomong, biarin aja saham jatuh ke bawah, rupiahnya sekarang melemah, nanti juga akan masuk lagi, rupiah akan kuat lagi kan gitu. Premisnya. Tapi menurut saya, lihat dulu dong konteksnya. Emang sekarang masalahnya cuma saham. Itu ya. Nah, gitu loh Mas Awalil. Kalau di 2008, karena kita belum ada tekanan fiskal. Tapi kan rupiah juga relatif sudah stabil. Jadi kalau lihat dari pengumuman MSCI terakhir ini, apa yang perlu kita cermati? Ya sudah tapi belum itu loh. Kalau dia sudah puas, ya perbaiki dong. Bahwa Indonesia penilaian dia diperbaiki. Kan dia bilang ini, Indonesia tidak jadi dipindahkan ke frontier. Tapi dia bilang tetap di freezing. Artinya? Bisa saja nanti besok-besok diproses dong. Jadi itu Mas Awalil. Sandra lah ya. Sandra. Jadi kalau kembali ke dalam diskusi literasi kita, satu, MSCI ini dia memang punya credibility. Terkait. Dan kita mau nggak mau tetap harus memakai dia karena kita harus menerima. Dan dia harus menerima karena dia punya credibility. Dia akan menjadi acuan dari banyak investment bankers. Kita nggak peduli, tapi investment bankernya peduli terhadap rating dia. Kalau dia sekarang mengeluarkan dari long ke short, terus perkarakan floating, dan floating juga dijawab oleh OJK, ada. Ya kan? Artinya kan kita bisa mengatakan isu yang dia katakan benar. Kita tidak bisa menyanggah. Gitu kan? Nah, artinya kalau itu yang jadi masalahnya, sepanjang kita tidak bisa membahas isunya, maka kita tidak bisa mencegah market sentimen. Sepanjang kita tidak memperbaiki isunya itu bukan penjelasan persnya. Jadi kan bisa aja gini loh. Kalau saya jadi OJK, kan saya daripada saya diganggu terus sama di luar, saya yang mendisiplinkan diri saya dong. Menyadur apa yang dikatakan oleh Ketua OJK, Frederica Kiki Widyasari. Kiki bilang, pas di doorstop wartawan, soal MSCI ini kita menganggap OJK bahwa ini short pain, sakit di dalam jangka pendek, tapi long gain. Pertanyaan saya, kalau itu yang dikatakan, OJK itu bukan hanya lembaga diregulasi, bukan hanya lembaga yang menjadi supermarket,
Iya. Ketika investor mau nanya, ini sahamnya punya siapa aja? Itu kan supermarket. Iya. OJK itu penegak hukum. Penegakan. Nah, ini kunci ya. Jadi kalau sekarang OJK menjawab ada saham terkonsentrasi, artinya OJK sebetulnya harus menjawab selama ini harganya Wajar nggak? pidana nggak? Pidana nggak? Jadi menurut saya sebelum isu ini dimainkan orang, Disiplinkan diri sendiri. Disiplinkan keluarga kita lah. Disiplinkan keluarga kita. Jadi jangan nunggu orang, Mas Awalil. Nunggu orang. Ya. Kan itu intinya ya. Jadi kalau menurut saya, di mana kita ini sekarang bisa melakukan perubahan permainan? Ya. Kalau sekarang pemerintahan ini, aparat penegak hukum ini, makanya kan Mas Awalil kalau kita ingat cita-cita reformasi 98, kita ingin menjadi negara demokrasi berbasis hukum. Iya. Jadi ekonomi itu kalau hukumnya baik, menurut saya cita-cita negara demokrasi tercapai. Jadi kalau sekarang orang mengatakan menyalahkan demokrasi, menurut saya bukan demokrasinya yang salah. Iya. Tapi memang kita tidak pernah beranjak menjadi negara hukum. Ini dah kunci ini, termasuk di bidang pengelolaan soal saham. Iya, ini. jadi harusnya sekarang dengan sudah tapi belum ini penegakan hukum aja. Jadi kalau besok misalnya main-main isu lagi, kurang apa? Udah saya lakukan enforcement kok. Iya. Begitu ya, pemirsa. Nanti kita akan lanjut untuk hal-hal yang lebih tajam dari bagian-bagian yang dibicarakan tadi. Terima kasih. Sama-sama, Mas Alil.